Selamat siang, saya ucapkan untuk Bapak Ibu Relawan Nagasi dan Bapak Ibu peserta undangan webinar series pengembangan konsep telemedicine dan manajemen bencana di era pandemi COVID ini. Baiklah Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Madelina Aryani. Saya di sini sebagai wakil koordinator untuk program penguatan kapasitas kesiapsiagaan pasca bencana untuk Sulawesi Tengah, PKMK FKKMK UGM dan Karitas Germany. Nah, hari ini saya akan bertugas sebagai moderator, Bapak Ibu semua. Kembali mereview bahwa kegiatan ini dilatar belakangi oleh apresiasi kita semua terhadap inisiasi dan kerja dari relawan Nagasi Kota Palu dalam penanganan gelombang kedua pandemi COVID di Juni-Juli ini, tahun ini. Nah, saat ini tim relawan ini masih terus mencari model medicine yang cocok untuk karakter dan kapasitas kawasan masing-masing untuk pelayanan kesehatan pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, dari penanganan bencana alam juga tidak dilupakan dan akan coba diterapkan dalam situasi pandemi ini. Nah, bagaimana menerapkan konsep telemedicine, bagaimana menerapkan konsep manajemen bencana inilah yang akan kita bahas dalam 5 minggu, yang akan kita diskusikan, yang akan kita kembangkan dari hari ini sampai dengan akhir September nanti. Di minggu kelima, Bapak Ibu semua, di minggu kelima kita akan melakukan evaluasi untuk mengukur mengenai pemahaman konsep materi-materi yang diberikan, serta bagaimana progres pengembangan dari rencana penanganan bencana, telemedicine ataupun manajemen bencana yang Bapak Ibu kembangkan khususnya untuk 8 kawasan yang di-handle oleh relawan Nagasi ini. Tapi kami tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas, kemudian dari provinsi juga bergabung untuk juga mengembangkan jika memang ada kasus yang dapat kita kembangkan sama-sama. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah bergabung, Pak Anies, Pak Gede, Dr. Bella, kemudian Ibu Happy Pangaribuan juga. Oke, Bu Reni belum bergabung ya? Sudah bergabung. Sudah bergabung, oke. Ya. Baik. Halo Ibu, selamat siang. Siang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali ini kami Ibu dapat bergabung gitu ya. Oke, Dr. Eni sebagai wakil wali kota Palu juga, tapi juga sekaligus sebagai inisiator pembentukan relawan Nagasi, dan ada Dr. Rizko juga di sini ya sebagai koordinator relawan Nagasi di kawasan ini gitu, dan Bapak Ibu semua. Baiklah, untuk mengawali webinar kita ini, kami persilahkan kepada Dr. Belladonna untuk memberikan pengantar sebagai Ketua Koordinator untuk kegiatan PKMK dan Karitas Germany untuk Sulawesi Tengah. Terima kasih Mbak Madel, selamat pagi, selamat siang. Kami ucapkan juga khususnya buat Bu Reni hadir di sini. Terima kasih, selamat datang juga buat Pak Anies dan juga semua teman-teman yang hadir pada saat ini. Memang situasi pandemi ini membuat kita harus berpikir dan berinovatif, memikirkan bahwa bagaimana pelayanan kesehatan kita ini tetap bisa berjalan lancar, dan juga bagaimana masyarakat bisa dapat mencapai layanan kesehatan dengan lebih mudah, sehingga memang salah satu konsep yang kita kembangkan itu adalah konsep telemedicine. Tetapi konsep telemedicine ini juga kita jangan sampai salah kaprah, artinya kita tidak mau hanya sekedar WA di misalnya WA di handphone ya, itu sudah kita anggap sebagai telemedicine. Nah, bagaimana sebenarnya konsep seutuhnya terhadap telemedicine ini dan apa yang harus kita siapkan, kemudian apakah memang perlu ada laporan, form atau apapun itu nanti memang perlu kita kembangkan, sehingga kami memang sudah mengajak ahlinya ini ya, jadi sudah tidak asing lagi untuk telemedicine, sudah mengembangkan kemana-mana, bahkan juga di Kemenkes juga. Jadi telemedicine ini oleh Pak Anies nanti bisa dikembangkan bagaimana sebenarnya konsep telemedicine yang sebenarnya, kemudian apa-apa saja sih yang dibutuhkan sebagai kita tenaga kesehatan untuk menyiapkan telemedicine tersebut juga terhadap masyarakat. Nah, kami berharap kegiatan ini selama 5 minggu nanti akan ada penugasan-penugasan juga kepada teman-teman, kemudian juga
bagi teman-teman yang mungkin menginginkan ada sertifikat juga, kami akan ada semacam apa ya, dibilang ujian nggak ujian, tapi juga evaluasi untuk pemahaman dari konsep telemedicine ini sendiri, kemudian konsep dari manajemen bencana di era pandemi ini juga sangat kita butuhkan sehingga bisa kita selesaikan di akhir kegiatan di 5 minggu ke depan. Nah, ini sengaja kami buat waktunya juga sama setiap minggu supaya Bapak Ibu bisa memblok jadwal sesuai harinya dengan jamnya sehingga tidak bingung dan bisa satu pemahaman bahwa setiap hari ini saya akan ikut acara ini gitu ya. Nah, ini harapan kami Bapak Ibu semua bisa mengikuti dari awal sampai akhir hari ini dan juga hari-hari berikutnya di rencana yang sudah kita siapkan selama 5 minggu ini. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran khususnya buat Bu Reni dalam kesibukannya bisa ikut, terutama inisiator yang support yang luar biasa, leader yang luar biasa, yang sangat kami banggakan bisa hadir pada saat ini, mensupport semua tim yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Kami ucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke Mbak Madel untuk acara bisa dilanjutkan segera. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Dr. Belladonna. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Dr. Reni untuk menyampaikan arahannya nih Bu, sekaligus untuk membuka kegiatan ini ya Bu. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati Dr. Bella, Pak Gede, dan seluruh narasumber yang lain, dan Mbak Madel yang saya cintai, saya banggakan, dan seluruh adik-adik tim Nagasi dan seluruh peserta Zoom meeting pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk khususnya telemedicine yang dilaksanakan pada hari ini, dan saya berharap ini kita bisa mengikuti secara baik. Kemudian dan mungkin ada diskusi-diskusi yang mana nanti kita tahu bahwa tim Nagasi ini terbentuk dengan spontanitas daripada teman-teman relawan kesehatan yang ada khususnya di Kota Palu, dan mereka betul-betul mengapresiasi ajakan terhadap pertolongan pelayanan kesehatan khusus untuk COVID ini. Semoga tim Nagasi ini juga akan nanti mendapatkan tambahan saran atau format-format seperti apa di dalam pelatihan ini nanti, dan juga mungkin ada tambahan-tambahan lain di dalam pelaksanaan acara ini. Kita tahu bahwa tanpa masukan atau tanpa bimbingan dari teman-teman, yakin kita tidak akan bisa baik atau lebih ke arah sempurna. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Bella dan seluruh tim, dan juga khususnya kepada Mbak Madel sebagai moderator. Saya mohon acara ini dibuka dengan resmi, dan mudah-mudahan acara ini bisa dilaksanakan dengan seksama dan betul-betul sangat bermanfaat, dan ini pasti bermanfaat buat teman-teman tim relawan Nagasi. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih khusus tim relawan Nagasi. Kita tetap sehat, maju, semangat, dan jangan lupa menjaga diri terhadap kesehatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbak Madel, mungkin saya tidak bisa mengikuti secara seksama, ada Dr. Rizko. Mungkin saya akan lari-lari saja, tetapi saya tetap on untuk acara ini. Saya monitor terus, ya, karena saya harus membuka juga acara di ruangan sebelah. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Reni, luar biasa. Semangat kata Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semua, ini ada 50 peserta yang berhadir siang hari ini. Pokoknya mau tidak mau ini koordinatornya saja, leader kita bersemangat, jadi kita harus bersemangat semuanya. Baik, langsung saja kita masuk ke Pak Anies, mungkin sudah bisa Bapak untuk menyiapkan presentasinya. Kita masuk ke materi.
Siang ini Pak Anies akan menyampaikan tentang pelayanan telemedicine di era pandemi, konsep, regulasi, dan implementasinya yang akan disampaikan oleh Pak Anies. Nah, ini Pak Anies Fuad ini memang sehari-hari adalah pengajar di Fakultas Kedokteran UGM, tapi saya yakin Pak Anies lebih dikenal sebagai konsultannya Kemenkes ini, Pak. Dan daerah juga untuk telemedicine, sistem informasi, surveillance, seperti itu. Nah, waktu minggu lalu saya juga sangat deg-degan ini Bapak Ibu semua. Pokoknya harus masukin jadwal untuk relawan Nagasi dan Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat ini Pak gitu. Dan alhamdulillah Pak Anies langsung menyetujui untuk kegiatan kita kali ini. Baik, kira-kira itu silakan kepada Pak Anies. Terima kasih Mbak Madel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Suara saya terdengar Mbak Madel ya? Kalau di saya putus-putus, tapi bagaimana Bapak Ibu yang lain? Boleh diberikan Putus-putus. Putus-putus Mbak Madel. Iya, putus-putus. Suara terdengar. Putus-putus. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ini saya kelihatan dari rumah jaringannya tidak stabil. Next slide mungkin langsung Mbak Madel. Ya, ini Mbak Happy. Ya, turun aja. Terus turun aja. Mungkin akan lebih mudah pakai Acrobat sebenarnya di slide-nya. Oke. Ya, turun aja sekarang. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang masih dalam situasi pandemi. Kita sekarang masuk di gelombang 2 dan mungkin moga-moga semuanya bisa terkendali dengan baik sehingga nanti segera lepas dari pandemi. Tetapi apapun itu, kita saat ini saya kira menghadapi banyak tantangan. Yang pertama adalah ketika pandemi belum berakhir, kasus masih bertambah, ini juga menjadi catatan buat kita, artinya kita harus tetap berusaha untuk mengatasi. Demikian juga kalaupun yang sudah sembuh dan ada yang mengalami permasalahan yang lain, ini seperti long COVID atau lainnya, ini juga tentu harus kita atasi. Ya, ada beberapa yang bilang bahwa gelombang permasalahan yang terkait dengan kasus peningkatan kasus harian maupun kematian. Tetapi juga ada gelombang yang lain yang sebenarnya kemarin juga sudah muncul pada waktu gelombang kedua, yaitu misalnya karena layanan di rumah sakit kemudian alokasikan untuk mereka yang COVID, sehingga mereka yang membutuhkan layanan sehari-hari sehingga tidak mendapatkan kesempatan untuk berkunjung. Atau bahkan mereka yang kemarin pasca pelayanan di rumah sakit yang derajat berat, kemudian setelah pulang ini mungkin juga akan kesulitan mengakses. Atau pasien-pasien yang secara rutin berkunjung ke rumah sakit, misalnya pasien diabetes, hipertensi, ini juga mungkin kesulitan juga. Nah, saya kira sampai kemudian pandemi benar-benar akan terkendali, saya kira akan ada beberapa permasalahan yang lain yang akan bermunculan. Turunkan ke bawah. Ya. Nah, ini contoh di DIY ya. Di DIY saja saat pandemi juga kematian ibu meningkat. Kita nggak tahu situasi yang ada di Palu, namun ini juga mendorong bagaimana supaya kita tetap waspada juga karena berbagai masalah kesehatan lain juga tetap perlu kita antisipasi. Turunkan ke bawah, slide berikutnya. Dulu secara historis pada waktu kita ada pandemi Spanish flu tahun 1918-1920, ada pengalaman yang menarik. Coba slide ke bawah sekalian. Satu lagi di bawah. Jadi 4 tahun setelah Spanish flu, itu ada satu berita di salah satu majalah waktu itu, tahun 1924. Mereka memuat title Radio Doctor Maybe. Jadi pada waktu itu, saat itu televisi belum ada. Yang sudah ada itu radio. Tetapi orang sudah membayangkan bahwa suatu saat orang bisa berkonsultasi dengan dokter melalui suatu alat
yang alatnya radio itu sudah ada, tetapi juga dapat berbincang-bincang dengan dokter di tempat yang jauh berbeda, dan itu dapat didukung dengan suatu teknologi. Itu masih mimpi tahun 1924. Lanjut berikutnya, slide di bawah. Dan penelitian mengenai ini terus berkembang. Jadi kalau misalnya kita lihat itu tahun 1972, 1950, waktu itu konsep tentang teleradiologi, konsep tentang telekonsultasi itu sudah berkembang. Jadi sebenarnya hanya keniscayaan sajalah, karena sekarang teknologi sudah sangat maju, mestinya ini dapat diterapkan dengan baik. Ya, tahun 97 WHO membuat satu kajian yang pada waktu itu dirumuskan tentang konsep telemedicine. Apa yang disebutkan oleh WHO adalah telemedicine merupakan suatu pelayanan kesehatan secara jarak jauh, dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Kita lihat kalau istilah teknologi informasi dan komunikasi sekarang luas sekali ya, tidak hanya semata-mata komputer atau laptop atau mungkin PC yang kita gunakan, tapi juga HP pun sebenarnya juga isinya ada prosesornya juga, jadi ada memorinya juga. Jadi ini juga termasuk ke sekian inovasi yang muncul dengan adanya istilah atau term teknologi informasi dan komunikasi yang waktu itu mungkin masih berupa atau dianggap berupa bentuk yang berkaitan dengan komputer. Nah, perangkat ini digunakan untuk bertukar-menukar data, terutama data kesehatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan, diagnosis. Jadi kalau akan menegakkan diagnosis menggunakan ini juga telemedicine. Melakukan pencegahan, jadi konsultasi antara dokter pasien dengan ini juga telemedicine. Pengobatan, penelitian, dan maupun pendidikan berkelanjutan. Jadi cakupannya bisa sangat luas. Itu masih tahun 97. Lanjut berikutnya. Ya, telemedicine kalau kita lihat dari sisi waktu, itu ada dua jenis. Yaitu yang pertama yang sinkron, yang real time. Jadi bersama-sama antara kedua belah pihak. Seperti ini misalnya, saya di Jogja, kemudian teman-teman di Palu, ini adalah konsultasi secara real time, waktu yang sama, tempatnya yang berbeda. Tetapi ada juga telemedicine yang berlangsung secara asinkron, ada jeda. Jadi saya mengirimkan sekarang, kemudian yang lain akan menjawabnya nanti misalnya. Jadi istilahnya disimpan dulu, baru kemudian dikirim. Dan ini sifatnya tidak begitu intrusif, jadi atau harus mendorong respon cepat saat itu juga. Dari sisi pelayanannya beragam, dari hanya telekonsultasi biasa, jadi suara bisa lewat teks misalnya, teleradiologi berkirim teleradiologi kelainan kulit yang dikirimkan, psikiatri, telestroke saya kira juga lumayan advance, yaitu misalnya layanan terutama stroke pada window period, sehingga pasien yang dirujuk ke rumah sakit dan di sana tidak ada dokter saraf atau yang ahli, nanti dapat konsultasi dengan tidak bisa. Tapi ya, tadi saya sampai sini ya, kalau nggak salah. Jadi saya kira layanan telemedicine tadi dari sisi waktu, kemudian dari sisi jenis pelayanan itu juga bisa beragam. Kemudian nanti kalau kita lihat dari sisi pemanfaatannya, semakin advance. Jadi kalau kita lihat di sini yang sampai level intervensi, ini membutuhkan infrastruktur yang juga lebih stabil juga. Kalau misalnya saya masih koneksi semacam ini ya nggak bisa lah kita bikin layanan robotic surgery misalnya. Tapi kalau monitoring IoT, saya kira kalau misalnya dikirimkan store and forward, jadi disimpan kemudian dikirimkan, saya kira memungkinkan. Ya, kalau dari berbagai studi, ini kalau di Eropa, itu di sana menyebutkan bahwa yang paling banyak sekarang diterapkan itu adalah telemonitoring. Jadi ini saya kira kontekstual ya. Kontekstualnya karena
Di sana banyak orang-orang tua sudah dikenalkan teknologi, mereka mendapatkan alat wearable devices di rumah, kemudian konsul ke rumah sakit juga hanya sewaktu-waktu. Yang juga sering adalah telekonsultasi, ini juga sering. Yang referral itu macam-macam, dari mulai teledermatologi, telekardiologi, dan lain-lain. Asalkan tidak yang bertele-tele misalnya. Jadi saya kira banyak modalitas yang dapat dimanfaatkan dalam program atau layanan telemedicine. Lanjut, slide berikutnya. Ya. Nah, dalam telemedicine, tadi seperti yang kami sebutkan, sebenarnya ada beberapa pihak yang dapat terlibat. Yang pertama, kalau kita bagikan selalu adalah antara dokter dan pasien. Tetapi bisa juga antara dokter dengan dokter. Atau bisa juga antara dokter dengan tenaga kesehatan lain. Ini juga dapat berlangsung. Dan sekarang yang berkembang mungkin adalah dokter dengan alat, ya. Jadi yang teknologi supported self care misalnya. Sekarang mungkin kalau di belakang suatu apps, mungkin yang apps-nya itu yang menjawab sebenarnya hanya robot atau AI, tetapi kita konsul misalnya. Ini mungkin juga terjadi. Nah, saya kira ini sangat memungkinkan ketika teknologi berkembang sangat pesat. Tantangannya saya kira ada di regulasi. Lanjut saya kira. Next slide. Ya, Pak Jokowi bilang setelah kita memasuki era pandemi banyak orang berkonsultasi. Ya, berikutnya saya kira tantangannya adalah di regulasi. Next slide. Ya, yang pertama adalah kalau misalnya kita bicara tentang perkembangan telemedicine, sebenarnya aturan yang pertama kali mendasari ini adalah Permenkes nomor 20 tahun 2019. Ini aturan yang dikeluarkan oleh Kemenkes untuk memberi kesempatan kepada rumah sakit untuk berkonsultasi dengan rumah sakit yang lain dalam konteks rumah sakit yang berkonsultasi memiliki keterbatasan. Jadi misalnya ada suatu rumah sakit, katakanlah rumah sakit tipe D, dia sudah memiliki alat radiologi, tetapi tidak ada radiologisnya. Dia dapat menggunakan layanan telemedicine yang dari Kemenkes, ada suatu platform web yang namanya Temenin, itu kemudian digunakan untuk berkonsultasi dengan rumah sakit yang lebih tinggi. Nah, layanan tersebut ini yang sudah diatur dalam Permenkes 20 tahun 2019, ini berlaku untuk teleradiologi, tele-EKG, tele-USG, telekonsultasi yang lain, jadi chat atau kasus yang lain, maupun telekonsultasi yang belum diatur yang nanti akan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Tetapi Permenkes ini baru mengatur yang tadi, yang dari Vaskes ke Vaskes atau dari Nakes ke Vaskes. Telemedicine yang langsung memberikan layanan ke pasien ini yang belum sampai sekarang baru muncul ketika ada pandemi. Next slide. Ya, di slide berikutnya sebenarnya pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan surat edaran nomor HK 0201 303 yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019. Namun surat edaran itu catatannya adalah dapat dilakukan selama kedaruratan. Banyak yang bilang jangan-jangan besok kalau misalnya setelah pandemi berakhir tidak boleh, tidak diizinkan lagi. Nah, ada catatan lain yang menarik juga di Perkonsil nomor 74 tahun 2020 di pasal 9. Di sana disebutkan bahwa layanan telemedicine dilarang jika tidak melalui Fasiankes. Ini yang saya kira masih menjadi masih menjadi perdebatan sampai sekarang ketika kita bicara beberapa app itu sebenarnya juga muncul. Di sisi yang lain ada peraturan pemerintah tentang JKN yang di sana sebenarnya juga menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi kepada daerah yang kekurangan kesehatan atau fasilitas kesehatannya tidak memadai, dan untuk mengatasi keterbatasan tersebut mereka perlu melakukan inovasi dan salah satunya dengan telemedicine. Nah, tetapi sampai sekarang aturan lebih rinci tentang bagaimana telemedicine itu
cover oleh BPJS Kesehatan itu belum muncul. Slide berikutnya. Nah, yang terbaru ini adalah Kepmenkes yang kemarin 4829 tahun 2021 yang mengenai pedoman pelayanan kesehatan melalui telemedicine pada masa pandemi. Nah, di layanan ini disebutkan bahwa ini sudah lebih tinggi daripada surat edaran, itu iya. Kemudian aspek yang lain yang menarik adalah ini kemarin diberlakukan terutama ketika pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, mengatasi kesulitan mengakses layanan kesehatan, meningkatnya kasus COVID, demikian juga bertambah banyaknya kasus isolasi mandiri. Permenkes ini pula lah yang mengatur kerjasama dengan kurang lebih 11 app yang dapat terlibat dalam program layanan konsultasi telemedicine. Next slide. Ya, jadi melalui Permenkes tersebut itu Kemenkes waktu itu saya nggak tahu ya. Sekarang apakah ini sudah berlaku sampai di Sulawesi Tengah atau tidak? Jadi pasien yang sudah terkonfirmasi COVID mereka yang dapat melakukan isolasi mandiri di rumah, mereka dapat berkonsultasi dengan 11 app yang tersedia, yang terdaftar, dan kemudian mereka dapat memiliki akses untuk mendapatkan obat. Nah, ini sebenarnya ada kemajuan menurut saya. Jadi Kemenkes sudah mencoba memberikan kemudahan lebih lanjut tentang layanan telemedicine. Tetapi saya kira dengan kondisi pandemi masih seperti ini, saya kira memang perlu ada perluasan maupun upaya yang lebih lanjut agar layanan telemedicine-nya juga lebih berkualitas. Tadi dalam Kepmenkes 4829 itu disebutkan bahwa salah satu aspek pentingnya adalah pembinaan dan pengawasan. Nah, ini yang saya kira menjadi aspek penting dalam penerapan telemedicine saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi. Baik. Jadi kalau misalnya kita akan menerapkan suatu inovasi kesehatan digital, termasuk dalam hal ini adalah telemedicine, aspek yang penting itu saya kira tetap kepada pimpinan. Tadi leadership ya, tata kelola. Tadi kita senang sekali bahwa Dr. Reni sudah mengawal inisiatif ini. Ini saya kira menunjukkan aspek kuatnya kepemimpinan di daerah, dan untuk melakukan inovasi saya kira aspek kepemimpinan itu menjadi suatu hal yang penting. Nah, kepemimpinan ini perlu didukung oleh 6 komponen. Yang pertama adalah strategi. Jadi bagaimana kita nanti akan menerapkan strategi ini? Apakah kalau ada aplikasi mengembangkan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga? Kemudian komponen yang berikutnya adalah berkaitan dengan aplikasinya, standar dan interoperabilitasnya. Jadi bagaimana antara satu sistem dan sistem lain itu dapat bertukar menukar data resep itu dengan mudah, misalnya interoperabilitas. Kemudian infrastruktur, bagaimana kita dapat memiliki sistem yang dapat memberikan akses terhadap jaringan infrastruktur secara mudah di berbagai daerah. Kemudian yang berikutnya adalah legislasi atau mungkin regulasi ya. Regulasi bisa diatur oleh kepemimpinan daerah atau bisa diatur oleh rumah sakit. Dan kemudian yang berikutnya adalah SDM. Jadi SDM ini juga terkait dengan literasi di sisi komunitas atau masyarakat. Jadi masyarakat mungkin juga ketika mereka sudah dikenalkan tentang bagaimana berkonsultasi dengan dokter, mungkin juga perlu dikenalkan juga tentang etika berkonsultasi atau berkomunikasi dengan tenaga kesehatan melalui platform digital. Lanjut, next slide. Nah, American Medical Association atau ID-nya Amerika itu membuat guideline atau playbook. Jadi kalau akan menerapkan telemedicine itu ada 12 langkah. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan. Saya kira kalau konteksnya sekarang, kita memang perlu menyelenggarakan layanan telemedicine untuk mereka-mereka yang isoman, mereka-mereka yang kesulitan untuk berkunjung ke rumah sakit dan lain-lain misalnya. Kemudian yang berikutnya ada tim yang dibentuk. Ini saya kira Mbak Madel, Bu Bella sudah ada tim yang dibentuk. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang nanti akan kita tentukan untuk menjamin agar layanan telemedicine ini nanti dapat berjalan dengan baik. Kemudian kalau kita bekerja sama dengan pihak ketiga, bagaimana memilih pihak ketiga? Kemudian yang berikutnya kalau dengan pihak ketiga ya nanti akan kontrak dan lain-lain. Nah, kalau misalnya itu sudah jalan, baru kemudian nanti kita membuat
workflow-nya atau diagram alirnya. Bagaimana alur berkomunikasi menggunakan telemedicine untuk isoman. Orang harus punya WA, kemudian konsultasinya kemana, setelah konsultasi siapa yang menjawab, dan aturan-aturan lain sampai kemudian kalau misalnya ada persiapan obat, alurnya itu seperti apa. Kemudian ada tim yang memberikan pelayanan, kemudian tadi berpartner dengan pasien yang sudah melakukan layanan dengan baik, mungkin bisa kita rekrut sebagai promotor di masyarakat, bagaimana agar dapat memanfaatkan layanan telemedicine secara berhasil, kemudian diterapkannya, dan kemudian dipantau terus-menerus sampai kemudian berhasil dan mungkin bisa meluas. Ini saya kira alur yang menurut saya sangat logis untuk diterapkan dalam mengimplementasikan suatu layanan telemedicine di era pandemi. Lanjut saya kira. Nah, saya kira pengalaman bermacam-macam. Ada rumah sakit, misalnya ini contoh harapan kita, mereka halo, apakah terdengar? Ya, jadi ada beberapa rumah sakit yang telah menerapkan layanan telemedicine, misalnya ini contoh rumah sakit Jantung Harapan kita, mereka juga mengembangkan web sendiri. Next slide. Atau di Sidoarjo bahkan mereka bikin app. Di app itu mereka bisa daftar sampai kemudian saya tidak tahu persis apakah di app-nya itu langsung bisa konsultasi atau nanti ini hanya untuk pendaftaran saja. Next slide. Nah, di Rumah Sakit Sarjito, mereka juga ada aplikasi. Mereka mengembangkan aplikasi sendiri. Ada rumah sakit yang lain menggunakan Zoom. Kalau Sarjito ada platform yang dipakai untuk video conference, tapi bukan Zoom. Ini juga mereka kembangkan sendiri. Saya kira tantangan pentingnya adalah tadi, bagaimana kemudian kita dapat bekerja sama dengan mitra yang ada. Atau ini, memanfaatkan platform yang sudah ada. Jadi misalnya ini contohnya kemudian menggunakan WhatsApp. Nah, pertanyaannya adalah, apakah WhatsApp itu juga cukup aman untuk berkonsultasi? Next slide. Dalam penerapannya itu juga dievaluasi. Nah, dievaluasinya misalnya katakanlah, next slide. Sebelumnya Mbak, tolong sebelum ini. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini sebenarnya, pada saat kita menerapkan telemedicine, jangan lupa kemudian kita pantau. Jadi misalnya di sini kemudian apa kemanfaatan yang sudah dihasilkan, kemudian berapa banyak yang kemudian menggunakan ini untuk berkonsultasi dengan spesialis, berapa yang kemudian dilanjutkan dengan call conference, berapa yang hanya konsultasi lewat teks saja, atau berapa yang mengirimkan image. Ini saya kira perlu menjadi catatan ketika nanti Bapak Ibu akan menerapkan layanan telemedicine. Jadi saya kira pemantauannya itu saya kira juga penting juga. Next slide. Nah, pilihan-pilihan saya kira beragam. Tadi kalau misalnya saya sebutkan bahwa kita menjalankan telemedicine bisa bekerja sama dengan platform. Terima kasih. Ya, jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu yang menerapkan untuk konsultasi antar rumah sakit dapat menggunakan temeninnya Kemenkes. Ini harus terdaftar di Kemenkes dulu agar nanti dapat menggunakan layanan untuk konsultasi dari rumah sakit yang diampu ke rumah sakit pengampu. Slide berikutnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang menggunakan mobile JKN, sebenarnya mobile JKN juga ada fitur yang menurut saya juga menarik. Kita juga dapat melihat data kunjungan kita yang lalu, kemudian kita juga dapat melakukan self screening. Jadi saya kira opsi untuk bekerja sama, saya kira dengan platform, saya kira juga menarik untuk dipertimbangkan selain memanfaatkan apa yang sudah ada. Nah, terkait dengan arah pengembangan ke depan, saya kira Kementerian Kesehatan sekarang sedang berupaya keras agar layanan telemedicine nanti juga dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem, termasuk misalnya katakanlah NAR yang memuat data COVID, nanti datanya juga dapat diakses untuk layanan telemedicine. Dan nanti vaksinasi juga dapat diakses untuk layanan-layanan yang lain. Jadi saya kira arah ke depan itu akan semakin interoperable. Next slide berikutnya. Nah, ini yang saya kira juga menarik nih. Di Indonesia ini belum dibangun. Tetapi saya kira ke depan harapannya adalah bahwa sistem telemedicine kita mestinya didukung oleh mekanisme untuk pertukaran prescription secara elektronik. Jadi kalau misalnya di UK, ini ada layanan layanan berbasis cloud yang dapat memungkinkan pertukaran data resep
resepnya itu nanti resep yang memiliki kode unik yang kita sebut seperti memiliki QR code atau yang lain, sehingga kalaupun nanti QR code-nya itu diklaimkan, nanti rumah sakit juga akan mengetahui kalau resepnya sudah diambil oleh pasien yang bersangkutan. Nah, ini membutuhkan sistem komunikasi antara sekian fasilitas pelayanan kesehatan dan aturan-aturan detailnya, sehingga saya kira kalau ke depan layanan telemedicine kita juga disertai dengan sistem pertukaran resep yang terpadu seperti ini, saya kira akan memberikan pelayanan kesehatan akan menjadi jauh lebih efisien. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Mbak Madel. Nanti kalau misalnya kita akan berdiskusi lebih lanjut, kita dapat ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang ini. Mohon maaf, ini jaringannya kelihatannya nggak stabil dari tadi. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, kalau misalnya dalam situasi bencana biasanya juga tiba-tiba ada aja papan yang jatuh gitu ya Pak di ruangan. Nah ini sekarang kita sedang bicara tentang telemedicine, ternyata kita diuji dengan jaringan gitu ya Pak. Jadi seperti itu ya Pak. Baik. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu semua, tapi sebelum masuk ke sesi diskusi, karena sekarang sudah berhadir 80 peserta gitu ya, undangan juga, kami kembali mengingatkan bahwa kegiatan ini selama 5 minggu itu akan ada sertifikat di akhir yang diberikan. Namun untuk mendapatkan sertifikat tersebut kita akan fasilitator akan melihat absensi dari Bapak Ibu semua. Jadi mohon untuk absensi yang terus diupdate oleh Ibu Happy di chat itu mohon diisi. Kemudian juga boleh ada mahasiswa kalau misalnya ada yang terlibat diisi saja. Kemudian setelah itu penugasan setiap minggunya, progresnya itu juga akan kami lihat, dan yang terakhir nanti akan ada ujian tulis di minggu kelima. Jadi kira-kira itu untuk mendapatkan syaratnya Bapak Ibu. Nah itu juga amanah dari Bu Reni dan Dr. Rizko juga ya, bahwa kegiatan ini tuh memang benar-benar ada monitoringnya gitu ya, dan memberikan progres. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi diskusi. Ini menarik ya. Kalau saat ini kan artinya kalau tadi ada 12 langkah gitu ya, kalau saya boleh langsung ke langkah tersebut gitu, ada 12 langkah, kemudian dibagi menjadi 2 dari persiapan, kemudian sampai dengan implementasi tadi. Nah mungkin di sini kebutuhan juga sudah ada, timnya ada, relawan Nagasi gitu ya. Nah mungkin bagaimana ke depannya alur dan sebagainya macamnya itu mungkin ya, terus kemudian regulasi atau apapun ya yang Bapak Ibu alami di daerah, di 8 kawasan relawan Nagasi ini, ataupun di kasus Bapak Ibu sendiri di instansi atau di mana, boleh disaringkan saat ini. Kami buka saja langsung, silahkan Bapak Ibu langsung dibuka mikrofonnya. Sementara kalau dari chatting saya lihat belum ada pertanyaan. Kak boleh bertanya Kak? Ya silahkan, ini dari Ibu Nurul. Ya, mahasiswa, Kak. Ya, oke. Ini relawan Nagasi ya. Oke, silakan. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitra, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palu yang berpartisipasi sebagai relawan Nagasi di Kota Palu. Nah, Kak, seperti yang kita ketahui kan, telemedicine ini merupakan sebuah inovasi pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan platform telekomunikasi di era digital saat ini. Nah, kita juga tahu kalau seandainya melakukan diagnosis pasien itu pasti teknik anamnesis dan pemeriksaan fisik itu perlu menekankan pada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Terus pelaksanaan layanan telemedicine ini kan membahas tenaga medis dalam anamnesis kondisi pasien kan otomatis terbatas gitu Kak, kita mau lihat kondisi pasiennya apalagi para dokter. Jadi bagaimana pihak terkait meminimalisir kesalahan diagnosa dalam mendiagnosis pasien dengan keterbatasan jarak serta pengetahuan orang awam dalam menjelaskan keluhan yang ia alami. Terima kasih, Kak. Silakan langsung saja Pak Anies. Baik. Ya, ini termasuk pertanyaan yang sering pertanyaan yang selalu ditanyakan dalam berbagai diskusi. Yang pertama adalah bahwa, halo, apakah terdengar? Sekarang sudah. Terdengar, Pak. Sudah ya, nah, baik.
Jadi ini termasuk pertanyaan yang sering ditanyakan dalam berbagai diskusi tentang telemedicine. Oleh karena itu perlu diantisipasi bagaimana agar pelayanan telemedicine berkualitas. Yang pertama adalah memang layanan telemedicine itu akan lebih akan lebih terjamin jika dokter atau tenaga kesehatannya itu pernah bertemu dengan pasien sebelumnya. Jadi memang beberapa layanan telemedicine sering disebutkan bahwa rekomendasikan layanan telemedicine kepada pasien lama. Dengan asumsi dengan pasien lama dokter sudah mengetahui riwayat sebelumnya, jadi ketika akan eksplorasi juga akan lebih mudah. Itu yang pertama. Ya. Halo Pak Anies, kalau kita gunakan telepon, ya. Bagaimana? Ya. Pakai telepon aja nggak, Pak? Ya, pakai telepon. Suara Pak. Coba Pak. Terdengar nggak? Terdengar? Halo? Halo? Ya, silakan. Halo, apakah terdengar? Ya, dari saya terdengar. Saya sedang coba konekkan ke peserta. Bapak Ibu boleh Pak Happy atau Pak Dwi mendengar suara Pak Anies? Terdengar kok. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Oke, ya baik. Mohon maaf ini jaringannya jelek sekali. Ya, yang pertama adalah tadi saya mungkin menyebutkan bahwa layanan telemedicine sangat direkomendasikan terutama kepada pasien lama. Dengan asumsi dokter akan lebih mengenal si pasien dan kemudian ketika mengeksplorasi permasalahannya juga akan lebih mudah karena ada riwayat bertemu sebelumnya dan mungkin ada catatan medisnya. Ini akan membantu untuk mengeksplorasi permasalahan kesehatan. Namun demikian, layanan telemedicine juga dapat dilakukan pada pasien baru. Nah, ini akan sangat tergantung kepada dua hal. Yang pertama adalah literasi atau pengetahuan si pasien, dan yang kedua yaitu kalau misalnya teknologi video conference-nya tersedia, ini juga dapat dipakai untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Memang kalau misalnya kita mau melakukan auskultasi misalnya, itu memang terbatas. Tetapi dokter mungkin dapat melihat lebih jauh, misalnya gejala-gejala yang berkaitan dengan kira-kira apakah berdebar-debar atau yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, layanan telemedicine memang tidak direkomendasikan untuk konsultasi yang sifatnya gawat darurat. Jadi gawat darurat kemudian harus diterapi saat itu secara jarak jauh. Tentu rekomendasinya akan dirujuk ke rumah sakit untuk lebih jelasnya. Tetapi kalau misalnya konsultasinya konsultasi yang bukan sifatnya yang gawat darurat, mereka ketika mengirimkan image, mereka mungkin malah tidak perlu ketemu orangnya langsung. Dengan foto image-nya saja dia dapat memberikan assessment misalnya. Jadi saya kira memang tetap ada kelemahan-kelemahannya. Nah, oleh karena itu yang diperlukan itu adalah bagaimana kita membuat SOP yang baik. Jadi catatan yang baik dan kemudian catatannya direkam dan ini akan menjadi pembelajaran. Nah, beberapa kalau misalnya Bapak Ibu berdiskusi dengan teman-teman dokter yang bekerja di app misalnya, mereka punya SOP yang sangat detail tentang bagaimana orang berkonsultasi lewat teks. Jadi ketika orang konsultasi dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu, mereka sudah punya template-nya. Nah, ini yang saya kira mungkin perlu dibangun juga ketika Bapak Ibu membangun konsultasi lewat WhatsApp. Antara satu dokter dengan dokter lain, datanya itu dikumpulkan, konsultasi pasiennya dikumpulkan, kemudian dirumuskan menjadi suatu SOP. Nah, dengan adanya SOP itu sesama dokter bisa saling belajar. Nah, proses belajar inilah yang saya kira penting dalam suatu sistem kolaboratif dalam layanan telemedicine di era pandemi. Mungkin demikian, Mbak Madel. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Nurul? Terbayang ya ini ya. Jadi ya. Iya, terima kasih Kak. Ya baik, jadi ini memang pertanyaan yang selalu ya Pak, jadi kayak ini frekuen pertanyaan tuh yang selalu sering ditanyakan gitu ya Pak, bagaimana sih yang memang harus sentuh fisik gitu ya.
Oke. Kenyataannya sekarang dokter pun ketika di layanan rumah sakit atau puskesmas yang sekarang itu pun sudah semakin jarang yang satu fisik loh ya. Baik. Kecuali dokter jantung itu mereka masih pakai pegang akurasi. Yang lain-lainnya kelihatan juga lebih tanya lebih wawancara anamnesis biasa. Baik. Baik, silakan Bapak Ibu. Mohon juga kalau bisa diganti dengan instansi Bapak Ibu sehingga kami bisa lihat apakah Bapak Ibu dari PSC 119 Kabupaten Kota atau dari Dinas Kesehatan. Ya, silakan, atau dari relawan Nagasi tapi dari kawasan mana gitu. Nah, saat ini mungkin boleh dibantu oleh Dr. Rizko atau siapa ya di sini salah satu relawan Nagasi. Saya lihat kemarin ada laporan dari relawan Nagasi itu telemedicine puskesmas apa gitu ya, kalau nggak salah Nosarara atau apa gitu. Singgani. Oke, silakan boleh diceritakan kalau situasinya bagaimana dan perkembangannya. Adakah Dokter Jana di sini yang masuk atau dari puskesmas Singgani? Jadi Pak Anis ya, perkenalkan saya Dr. Rizko, saya koordinator relawan Nagasi. Jadi mungkin sedikit menggambarkan ke Pak Anis dari penjelasannya ke kami. Kami ingin bertanya terkait dengan regulasi. Tadi itu kalau saya tidak salah dengar sekilas itu menyatakan bahwa pelayanan telemedicine itu berbasis Vaskes. Nah, sementara kalau kami ini kan relawan Nagasi itu relawannya berkumpul justrunya di Vaskesnya dalam tanda kutip itu justru di grup WA, dan kita itu terbagi atas beberapa wilayah di kecamatan. Nah, terkait dengan regulasi seperti itu, apakah pemerintah Kota Palu atau pemerintah daerah itu untuk melindungi kita nih dalam tugas itu, apakah harus mengeluarkan sebuah regulasi sendiri terkait pelayanan telemedicine bagi warga masyarakat di situasi pandemi seperti ini, atau peraturan pemerintah yang dari Kementerian Kesehatan kemarin itu sudah mencakup kami ini yang relawan yang memberikan pelayanan telemedicine. Nah, yang berikut yang selanjutnya yang mungkin mau kami sedikit paparkan, kalau tadi saya lihat ada 12 langkah yang diceritakan sama Pak Anis. Kalau mungkin kami bisa tayangkan kembali slide yang kemarin, bahwa kami sudah bikin langkah-langkah yang tadi itu sudah ada workflow-nya, terus mengenai SOP-nya dan sebagainya. Ya, halo. Silakan, sudah kami host ya. Dr. Rizko sudah kami jadikan co-host sehingga bisa kalau mau share screen. Oke, sebentar. Saya share screen dulu ya. Ya. Jadi ini menarik ya Pak Anies, mungkin untuk menanggapi dulu yang pertama bahwa Nagasi ini artinya pos komandonya itu atau ya mereka terbentuk berdasarkan ini gitu ya, tidak melalui Vaskes walaupun ada Vaskes juga gitu puskesmas yang terlibat gitu. Nah itu bagaimana modelnya gitu baiknya? Ya, yang pertama adalah kalau misalnya dalam Permenkes yang 20/2019 itu kan syaratnya adalah tenaga kesehatan. Kemudian kalau yang di KMK itu juga syaratnya adalah tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan itu memang harus memiliki STR, dan STR-nya itu saya kira tidak harus melekat di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Nah, tetapi menurut saya akan baik jika para relawan ini mendapatkan surat atau mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, misalnya disebut sebagai relawan telekonsultasi pandemi misalnya. Nah, dengan adanya keterangan tersebut saya kira juga akan menjadi dasar bahwa tenaga kesehatan yang memberikan konsultasi lewat telemedicine itu oleh pemerintah daerah dan merupakan tenaga kesehatan yang resmi dalam layanan tersebut. Itu saya kira menjadi aspek yang penting. Kemudian yang kedua, saya kira kalau misalnya sudah disertai itu, mungkin juga perlu disertai dengan semacam perjanjian. Jadi perjanjian antara pemerintah daerah dengan para tenaga kesehatan yang terlibat. Jadi bagaimana kewajiban dan haknya ketika memberikan layanan telekonsultasi lewat telemedicine. Kemudian siapa pengelolanya. Jadi nanti ada proses koordinasi. Nah, kalau misalnya itu sudah diatur dalam suatu regulasi lokal, saya kira ini contoh yang baik. Ya. Itu Mbak Mada. Baik. Terima kasih Pak Anies. Jadi itu sangat memungkinkan ya. Jadi
ya relawan Nagasi tetap aja bisa terus melanjutkan gitu ya Pak sambil berproses ya. Ya, berarti berarti Pak Anies dengan adanya SK dan kemudian kami menyusun SOP pelayanan, maka itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi dasarnya kita sebagai bahan perlindungannya kami dalam melakukan pelayanan. Seperti itu ya. Jadi Pak Anies kalau umpama di Relawan Nagasi ini kan memang kami akan ada SK-nya yang dibuat oleh pemerintah Kota Palu. Selanjutnya dalam slide ini juga kami sudah menampilkan SOP pelayanan kami. Nah, pertama dalam hal kriteria pasien yang dilayani oleh kita, terus bagaimana mekanisme pelayanannya, siapa yang melakukan apa tugas-tugasnya, alur pelayanannya seperti apa, seperti yang saya tampilkan di slide ini. Apakah itu sudah cukup menjadi dasar regulasi kita untuk melindungi pelayanannya kami sebagai relawan, Anies? Ya, Dr. Rizka tadi sudah, silakan. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Anies dan itu bisa dilakukan. Jadi mungkin Pak itu langsung ke dari paparan ini apa yang mau disampaikan lebih lanjut terkait dengan 12 implementasi tadi yang sudah dilakukan sampai mana? Iya, sebenarnya sih kalau saya pribadi nanti mungkin ditambahkan sama teman-teman relawan yang lain karena masing-masing teman-teman relawan kan punya basic ilmu yang berbeda dan mereka punya kekhasan masing-masing sehingga masalah yang dihadapi tentu saja punya tantangan berbeda. Nah, kalau yang saya sih sebenarnya kalau dari sisi koordinator seperti ini, bagaimana regulasi yang mengamankan kami semua untuk bisa terus memberikan pelayanan terutama dalam hal medical record. Jadi kan medical record itu sebenarnya adalah dokumen hukum di mana nantinya ketika ada resiko tuntutan itulah yang menjadi dasar kita melakukan pembelaan. Nah, nanti kami pun butuh sebenarnya standar minimal medical record itu seperti apa, terus termasuk bagaimana kemudian kerahasiaan data dari si pasien itu, bagaimana bisa kita kemudian menjaga dan tidak menjadi konsumsi publik. Nah, maksudnya batasan-batasan itu dalam telemedicine itu seperti apa. Nah, yang berikutnya juga masalah peresepan obat. Nah, kalau untuk peresepan obat kan sebenarnya kalau di dunia nyata itu kalau dia resepnya itu resep yang ditulis dokter, itu ada fisiknya. Nah, bagaimana dengan resep yang biasanya kalau dikirim via WA, itu kekuatan hukumnya seperti apa dan bagaimana standar minimalnya. Itu saja mungkin Mbak Madel, saya serahkan ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada yang ingin menanyakan. Ya, ada dua hal Pak yang disampaikan oleh Dr. Rizko. Sudah menyimak tadi ya Pak ya, baik. Halo Mbak Madel. Ya. Ya Pak, sangat jelas. Sangat jelas Pak suaranya. Silahkan Pak. Halo. Ya. Halo Mbak Madel. Ya, ya saya lanjut lagi. Ya, jadi saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rizka itu saya kira sudah informasi yang baik. Nah, mungkin tadi melanjutkan yang pertama, apakah ini sudah di-SK-kan atau belum? Saya kira sudah di aspek legalitas. Nah, mungkin yang terkait dengan implementasi yang sekarang sudah berjalan, nah ini saya kira perlu disertai dengan bagaimana pelaksanaan hariannya. Jadi pelaksanaan hariannya mungkin perlu ada koordinator yang memantau bagaimana konsultasi yang dilakukan oleh masing-masing dokter. Kan karena dokter memberikan konsultasi sendiri-sendiri ya. Nah, kalau konsultasi sendiri-sendiri kan berarti ada di WA-nya masing-masing. Saya nggak tahu apakah itu WA-nya menjadi satu WA group atau konsultasi sendiri-sendiri ke orang per orang. WA group. Berarti WA group, Pak Anies. WA group. Jadi kalau misalnya satu pasien konsul itu akan dilihat oleh semua orang atau bagaimana? Iya, dilihat semua tenaga kesehatan yang ada di situ. Jadi grupnya itu adalah grup tenaga kesehatan dalam satu grup. Pasiennya masuk mengisi formnya. Kalau pasien yang lain juga melihat, Dr. Rizko? Iya, karena dalam satu grup. Jadi pasien pun melihat, pasien-pasien melihat, dan tenaga kesehatan juga melihat, Pak. Begitu saat ini. Jadi pasien yang dalam perawatan isoman, dia akan konsultasi dalam satu grup gitu ya? Ya, dengan form seperti ini. Jadi mungkin bisa dilihat di layar. Jadi dia mengisi form, nama, alamat, umur, dan jenis gejala yang dia rasakan.
ini bagaimana, Dokter Rizko? Setelah form ini diisi, maka pasien tersebut akan di follow up sama dokter yang bertugas pada hari itu. Jadi dokternya kita sudah bagi jadwal jaganya. Dokternya bila menemukan atau masih ada gejala yang kurang dirasa, dia bisa japri pasiennya. Kemudian dari hasil asesmen dari form ini dan juga hasil japri pasien, terapinya akan dikirim ke apoteker. Apoteker yang akan menyiapkan obat sesuai dengan apa yang dokter berikan, seperti itu. Ya, secara prinsip sebenarnya apa yang berkaitan dengan konsultasi ini kan sebenarnya tujuannya untuk mempermudah akses pasien terhadap tenaga kesehatan. Mereka dapat berkonsultasi kepada tenaga kesehatan yang sudah terdaftar, dan kemudian mereka juga dapat memiliki akses terhadap obat kalau misalnya diberikan. Nah, saya kira kalau misalnya kita bicara WhatsApp, memang salah satu kemudahannya misalnya bisa membuat grup, itu mudah. Kemudian memforwardkan itu mudah, mengirimkan image itu juga memungkinkan. Kalau misalnya akan dikonsultasikan jenis itemnya apa, saya kira juga menyesuaikan ya. Jadi artinya sesuai dengan kebutuhan kebutuhan tenaga kesehatan, dan kan tadi juga disebutkan bahwa kalau misalnya ada hal-hal yang belum jelas, mereka bisa tanya lagi. Jadi saya kira ini sudah sudah dapat dikatakan memenuhi kriteria untuk berkonsultasi lewat layanan telemedicine. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan lagi saya kira adalah bagaimana agar menjamin kolaborasi dengan apoteker misalnya. Jadi misalnya apakah itu kemudian nah, ini saya kira kalau ada dokumentasi yang lebih lengkap, saya kira dapat menarik tuh untuk diceritakan, dan ini saya kira contoh-contoh pengalaman real yang terjadi di berbagai macam daerah yang mana mungkin masih belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi sendiri. Jadi saya kira inovasi-inovasi semacam ini saya kira perlu didukung. Nah, kemudian yang penting adalah mendokumentasikannya. Kemudian dari dokumentasi mungkin bisa dikaji kira-kira apa kelemahan yang kemarin sudah terjadi. Nah, berdasarkan kajian tentang kelemahan tersebut itulah yang saya kira nanti bisa menjadi dasar bagaimana untuk memperbaikinya. Ya, baik, terima kasih Pak Anies, Dr. Rizko. Masih ada waktu kita sekitar 12 menit, tapi saya rasa Dr. David ada yang ingin disampaikan. Mbak Madel. Ya. Boleh saya bertanya? Boleh. Iya, saya mau bertanya, Mbak Madel. Ya, silakan. Silakan Dr. David dulu, baru kemudian ya. Ibu siapa? Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau menarik sekali apa yang disampaikan Pak Anies tadi berhubungan dengan pelayanan telemedicine. Kalau menurut saya ya, kita sebenarnya memang sangat dibutuhkan. Cuman kadang kita harus mengingat bahwa perlindungan terhadap si pasien juga menjadi hal yang penting. Nah, karena telemedicine yang kita lakukan ini memiliki kekurangan, maka paling tidak sama seperti saat kita memasuk layanan rumah sakit misalkan, maka harus ada general consent. Nah, itu yang sebenarnya masih kurang. Harus ada general consent yang menyatakan bahwa salah satu poinnya adalah untuk menerima layanan yang mungkin tidak optimal karena tidak dilakukan pemeriksaan fisik, apalagi pemeriksaan penunjang. Jadi berdasar diagnosis hanya berupa anamnesis. Ya, nah, menurut saya itu yang memang masih kurang yang kita lakukan di telemedicine saat ini. Platform-platform yang sudah ada juga justru banyak yang melupakan hal ini, bahwa harus ada general concern terhadap layanan yang mereka lakukan. Nah, kemudian sebenarnya apa yang sudah dilakukan Nagasi memang ada kekurangannya, karena kekurangannya dengan WhatsApp group ini adalah rahasia si pasien. Jadi alamat, nama, dan sebagainya itu memang bisa terakses. Nah, itu yang masih menjadi kesulitan karena dibuat dalam suatu grup WhatsApp.
Barangkali bisa mungkin kalau hubungannya dengan fasilitas pelayanan kesehatan, saya rasa barangkali platform dengan BPJS itu menjadi solusi untuk kita memperbaiki di Nagasi. Terima kasih, Mbak Madel. Ya, terima kasih Dr. David yang menyampaikan 2 kekurangan ya, sudah ya, jadi self-assessment-nya. Kalau Dr. David sendiri ini di kawasan mana relawan Nagasinya? Baik, tadi ada ada suara ibu-ibu tadi yang ingin juga bertanya, tapi saya belum sempat lihat siapa. Oh saya ya. Mbak. Iya, Dr. Cindy. Saya Dr. Cindy, saya konsultan Objinsos. Saya masuk dalam relawan COVID nih, tapi saya bertugas di Palu Timur. Ya. Nah, memang kami tahu dan kami sadari benar bahwa cara-cara kami ini memiliki banyak kekurangan. Tapi sampai sejauh ini adalah dibilang membantu, ya, sangat membantu masyarakat. Cuman memang kami sadari dari segi hukum itu bisa banyak lubang untuk menjerat kami. Memang tadi ada satu solusi yang diberikan oleh Dr. David bahwa sebelum masuk kita itu memberikan general consent. Tapi sepanjang sepengetahuan kami itu dalam 1 hari itu banyak sekali itu konsul pasien itu yang masuk. Sehingga karena banyaknya konsul yang masuk, itu kan pasien antar pasien bisa membaca. Mereka itu bisa membaca, oh tadi yang masuk itu dia begini, namanya ini, alamatnya ini, kan namanya jelas itu diisi karena kita mempersyaratkan untuk mengisi form ya, yang supaya kita tahu bahwa oh ini pasien dia ini dari wilayah mana. Kemudian kalau sudah ditahu wilayah mana, nanti puskesmas yang membawahi pasien ini akan ke sana. Nah, memang kami sadari itu bahwa pasien lain bisa membaca. Artinya kalau pasien lain bisa membaca, kerahasiaan pasien ini ya sudah tidak ada lagi. Nah, secara hukum itu bagaimana Pak Anies? Ini kan kita harus jaga. Kemudian sebagai dokter, 4 itu staf atau inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi itu harus ada. Tadi sudah dikatakan bahwa sebaiknya kita yang lama-lama boleh. Ya, yang lama-lama tentu kita kenal pasien kita, tetapi COVID kan tidak. COVID kan dia baru datang, baru kena. Nah, kedua, bagaimana sih kita itu menurut Pak Anies ini ya, karena mungkin sudah ada pengalamannya, karena kami tahu bahwa undang-undang ini yang dipakai ini, undang-undang telemedicine ini untuk antar Vaskes, antara fasilitas kesehatan. Dan dokter yang bertugas di situ adalah dokter yang mempunyai STR di tempat. Kami ini adalah kumpulan dokter sekota Palu, relawan, ya, yang tidak mempunyai tempat basis kami, gitu. Kami terpencar-pencar. Kami boleh berlindung ya di puskesmas begitu. Tetapi kalau boleh berlindung di puskesmas, kayak saya sebagai dokter, saya bertugas di rumah sakit, saya tidak punya surat izin praktek itu di puskesmas. Nah, ini yang rancu dan ini bisa menjerat saya di kemudian hari. Bila mana pasien menuntut kalau ada apa-apa. Bagaimana Pak Anies tanggapannya? Ya, silakan Pak Anies. Terima kasih. Mungkin yang pertama dari Dr. David dulu. Yang pertama adalah bahwa kita kan kondisinya memang kondisi yang tidak ideal. Jadi kan tadi disebutkan bahwa relawan tersebut kan memang kita hanya memanfaatkan teknologi yang ada, kemudahan di WhatsApp itu bikin grup. Nah, ketika kita bikin grup bisa untuk konsultasi, ya sudah dipakai untuk konsultasi. Jadi kalau misalnya kita memang melihat kondisinya tidak ideal, tadi kan saya sarankan kita lakukan assessment. Nah, ketika melakukan assessment, nanti akan ketemu kekurangan-kekurangan kita apa. Akan lebih baik ketika kita melakukan assessment sambil melihat apa yang sudah ada di platform yang lain yang kita belum. Nah, sehingga dengan demikian dari hasil assessment tersebut, kita dapat melakukan action. Nah, actionnya itu tadi
Misalnya katakanlah, oh ini ternyata sistemnya memang tidak memberikan kemungkinan untuk membuat konsen, karena di WA itu susah untuk membuat konsen, kecuali konsennya disebutkan di depan. Kalau Anda join di grup berarti konsen. Kalau Anda join di grup berarti Anda sudah ready untuk saling bertukar-menukar antar pasien, atau data Anda bisa diketahui oleh banyak orang lain. Nah, itu disebutkan di depan. Kalau misalnya pasiennya itu nggak mau, ya mungkin dia akan, ya saya berarti kan tidak mengikuti konsen. Nah, ini yang saya kira fase kita adalah fase memperbaiki. Jadi ketika kita kemudian melihat apa yang sudah ada, oh ini kurang-kurangnya seperti apa, itu kita catat. Kemudian tadi, oh ini perlu kita perbaiki. Nah, ketika proses perbaikan itu, tadi saya sebutkan bahwa mengembangkan telemedicine sangat tergantung kepada leader. Jadi tadi kan Bu Reni sudah, oh ini pengen ada ini, ada relawan, kemudian ada teknologi, ini dipakai. Nah, kemudian dari masukan-masukan tentang kekurangannya itu, kita diskusikan bersama, sehingga nanti akan ada solusi. Kalau perlu, apa akan dikembangkan teknologi baru. Misalnya mengadopsi modelnya relawan di UGM misalnya. Itu kan ada sistem berbasis web, dan itu sistemnya juga sudah lebih individual. Nah, mempelajari ini saya kira penting, dan itu mungkin bisa masuk tadi dalam 12 langkah yang tadi saya sebutkan di depan. Mengidentifikasi kebutuhan, kemudian mengidentifikasi tim. Nah, timnya apa? Nah, itu yang nanti saya kira dapat merumuskan tindakan lebih lanjut. Itu yang terkait dengan terkait dengan konsen dan grup. Kemudian memang kalau dalam grup, tantangan kita adalah bahwa antar pasien akan tahu data satu sama lain. Nah, kalau misalnya ada konsen di depan, nah itu juga sambil disertai dengan etiket atau etika. Misalnya etikanya adalah tidak boleh mengcapture apa yang ada di grup ini keluar tanpa izin. Kalau misalnya Anda mengcapture, ini artinya Anda dapat melanggar Undang-Undang ITE. Nah, aturan-aturan semacam itu juga perlu dibuat, sehingga proses untuk mengenalkan pasien tentang bagaimana mereka memiliki etika dan berkomunikasi secara elektronik dengan tenaga kesehatan, mereka juga aware. Ini yang saya kira juga perlu disiapkan dalam fase mereka akan terlibat dalam suatu komunikasi lewat WhatsApp atau lewat layanan tersebut. Kemudian memang yang ada dalam Permenkes 20/2019 itu baru mengatur telemedicine dari vaskes ke vaskes. Telemedicine yang dari direct atau langsung dari nakes atau vaskes ke pasien, itu memang belum ada aturan yang spesifik. Yang ada ya tadi surat edaran dan Kepmenkes 4829. Nah, surat edaran tersebut hanya menyebutkan boleh memberikan telemedicine dalam konteks layanan pandemi. Aturan rincinya itu masih PR semua saya kira. Jadi PR semua artinya gini, artinya Kementerian Kesehatan juga belum membuat, kemudian asosiasi profesi juga belum merumuskan, kemudian asosiasi rumah sakit juga belum ada rumusannya. Jadi ini adalah ranah yang memang belum ada aturan yang spesifik, tetapi surat edaran dan Kepmenkesnya menyebutkan itu membolehkan. Jadi kalau misalnya saya bukan ahli hukum, memang ketika kita bicara hukum itu yang dikhawatirkan oleh semua pihak adalah jangan-jangan nanti ada tuntutan, jangan ada antisipasi atau jangan-jangan ada hal-hal yang dapat berpotensi merugikan saya. Nah, oleh karena itu saya tadi kembalikan kepada pimpinan daerah. Ketika pimpinan daerah itu menganggap bahwa ini adalah kebutuhan penting bagi masyarakat dan tenaga kesehatan ketika akan memberikan ini akan dilindungi, mestinya itu ditutupi di situ. Jadi proses menutupinya dari proses pimpinan daerah yang diharapkan dengan adanya aturan tersebut akan memberikan kenyamanan kepada tenaga kesehatan ketika bekerja. Nah, aturan-aturan ini saya kira memang menjadi aspek yang penting dalam suatu inovasi. Ada orang menyebut bahwa tadi dalam saya menyebutkan aspek komponen kesehatan itu kan ada 7 ya. Yang 7 itu yang komponen teknologi baik pengembangan aplikasi itu termasuk golongan sprinter. Jadi yang larinya itu cepat. Tapi golongan regulasi itu golongan lari maraton. Regulasinya itu entah kapan kita ada.
Nah, jadi kalau menurut saya ketika teknologinya ada, ya itu yang mungkin kita pegang. Nah, kemudian ketika regulasi dari Kemenkes, dari Kementerian Kesehatan belum ada, mungkin dibutuhkan terobosan-terobosan baru pembuat regulasi di tingkat daerah. Nah, ini yang saya kira nanti kalau misalnya ada diskusi bersama antara tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah untuk bersama-sama mengatasi ini, saya kira menjadi penting. Dan yang saya kira sebenarnya sudah PR panjang. Tadi kita sebutkan bahwa gagasan orang telemedicine itu kan sejak bahkan tahun 1924 misalnya. Dan Indonesia itu ditakdirkan sebagai negara dengan lebih dari 30.000 lebih dari 17.000 pulau dan daerah-daerahnya juga bermacam-macam. Sehingga saya kira keberanian kita untuk menggenggam teknologi dan kemudian diiringi dengan regulasi itu saya kira menjadi penting. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Anies. Ini waktu juga Bapak Ibu semua. Kita sudah lewat 2 menit dari waktu kita. Jadi kita cukupkan dulu. Terima kasih Pak Anies, terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, hanya saja saya harus tetap menyampaikan penugasan kita untuk minggu ini ya, Bapak Ibu semua. Langsung saja penugasnya adalah untuk 8 wilayah relawan Nagasi ini, kemudian dengan Bapak Ibu fasilitator yang ada di fasilitator lokal yang ada di Sulawesi Tengah ataupun Bapak Ibu yang dari Dinas Kesehatan ataupun PSC Kabupaten Kota ya, kalau mau melakukan asesmen tadi ya yang disampaikan oleh Anies adalah asesmen yang saat ini kita miliki kekurangannya apa yang kita kembangkan gitu. Kemudian termasuk mungkin kapasitas yang ada ya Pak. Jadi misalnya di Palu Utara misalnya puskesmasnya support gitu misalnya. Nah, itu mungkin itu satu kapasitas juga gitu ya, Pak. Jadi kemudian kekurangan dengan yang ada dikembangkan dan kemudian kapasitasnya. Kemudian Bapak Ibu juga mengasesmen platform lain yang ada. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Anies gitu ya, itu ada 3. Jadi ada platform, kemudian ada yang dari Kemenkes dan ada dari BPJS atau yang mandiri ya Pak. 4. Nah itu coba di asesmen. Kira-kira mana yang mandiri kan artinya seperti WhatsApp Bapak Ibu ini juga itu mandiri dikembangkan, itu silahkan di asesmen. Kemudian asesmen juga yang BPJS, Kemenkes ataupun platform lain yang ada tadi 14. Kemudian ataupun bisa melihat juga ke lain, misalnya tadi contoh pengembangan relawan yang di UGM berbasis website misalnya, atau di tempat yang lain juga berbasis apa, itu silahkan di akses. Baru kemudian, jadi minggu depan di hari Senin kita akan melihat asesmen dari masing-masing kawasan ini seperti apa dari Bapak Ibu relawan Negasi dan Bapak Ibu yang terlibat di sini artinya dengan kasus Bapak Ibu masing-masing. Jika itu sudah selesai Bapak Ibu silahkan saja dikirimkan melalui Ibu Happy yang menghubungi Bapak Ibu semua hari ini, boleh dikirimkan, dituliskan saja di 1 atau 2 halaman ya, Word, dikirimkan saja. Nanti di hari Senin kita masih akan ketemu dengan Pak Anies juga, mungkin sebelum lanjut ke materi tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan telemedicine ini, bagaimana konsepnya kita akan review itu sebentar, baru kita akan masuk. Dan itu nanti akan berproses lagi sampai 5 minggu ke depan. Kira-kira seperti itu ya Pak Anies, penugasannya sepakat ya Pak? Mbak Madel, bolehkah penugasannya dibuat dalam bentuk tertulis biar kita bisa baca dan ingat? Ya, dan tertulis baik, silakan Bapak Ibu boleh ditulis di Word ataupun di PowerPoint, silahkan. Ya. Maksud saya Mbak Madel, yang Mbak Madel tugaskan ini dituliskan biar kami nggak lupa. Ya. Oh baik, nanti akan kami reminder juga. Tenang. Atau begini Mbak Madel, atau nanti ini sekalian ini izin untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti, nanti izin kita buatkan saja grupnya ya. Jadi nanti biar di sana saya kirimkan link kebutuhan seperti itu, informasi-informasi. Nanti materi juga boleh saya kirimkan di sana. Jadi mohon izin juga supaya absennya diisi segera. Baik, Bapak Ibu, ini tidak akan kami tutup dulu sampai 10 menit ke depan setelah Bapak Ibu selesai mengisi absensi, namun kegiatan ini sudah berakhir. Terima kasih Pak Anies, terima kasih sudah sharing ilmunya.
Iya, ya ini tadi lucu juga ya Pak, kalau pas bicara bencana kemarin tiba-tiba pas di tengah-tengah acara memang terjadi gempa. Kemudian minggu lalu kita tidak bicara telemedicine lancar gitu Pak. Pas hari ini belajar bicara telemedicine tahu-taunya begini gitu. Jadi kayaknya sesuai konteksnya ini Pak. Padahal tadi pagi saya masih dengan Kemenkes masih lancar-lancar aja. Pas siang ketemu dengan Pak Lu. Iya, dan ini Jogja ini Pak yang tiba-tiba down gitu, di Palu lancar gitu. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan atas fasilitasi kami hari ini. Kita coba akan tingkatkan nanti di minggu ke depan, semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih Pak Anies sekali lagi, terima kasih Dr. Belladonna. Mbak Madel, boleh dong di info-info nih yang hadir materi minggu depan itu apa, biar orang itu bisa tahu begitu. Ya, sepertinya sudah saya sampaikan tadi dan Bapak Ibu yang sudah sampai dengan 5 minggu. Bapak Ibu, silakan Pak Anies kalau mau selesai. Terima kasih Pak Anies sekali lagi. Oke, sebentar. Oke, sudah selesai. Oke, baik Bapak Ibu, saya stop share. Silakan Bapak Ibu sambil diisi. Jadi kembali saya jelaskan 5 minggu ini kita akan bicara tentang hari ini itu tentang implementasi regulasi dari telemedicine. Kemudian penugasannya tadi adalah asesmen ya Bapak Ibu, melakukan self assessment. Pertama terkait kekurangan dan kapasitas yang dimiliki, termasuk asesmen Bapak Ibu terhadap platform yang ada, platform Kemenkes, platform BPJS, platform aplikasi nasional, dan platform Bapak Ibu sendiri yang sudah dikembangkan. Kemudian selanjutnya silahkan dikumpulkan baik dalam bentuk Word ataupun PowerPoint. Kalau sudah selesai, nanti minggu depan akan kita bahas sebelum masuk materi. Materi minggu depan ini sangat berkaitan dengan alur-alur yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi setelah itu tadi, step selanjutnya adalah alur-alur. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Rizko bahwa relawan Nagasi sudah memiliki alur-alur. Nah, alur-alur ini yang akan kita cek, kemudian akan kita bahas lebih jauh bagaimana monitoring itu yang akan disampaikan oleh Pak Anies minggu depan. Kemudian minggu ketiga kita untuk membahas penugasan dari Bapak Ibu tadi selama 2 minggu ini. Kita berdiskusi selama 1 jam itu bagaimana baiknya, kemudian bagaimana pengembangannya. Di minggu keempat, kita akan masuk terkait manajemen bencana. Jadi mengkaitkan antara telemedicine ini dengan konsep pelaporan sistem informasi yang ada di manajemen bencana. Nah, secara garis besar untuk manajemen penanggulangan bencana alam ini Palu itu sudah lebih dulu ya daripada daerah lain. Nah, itu bagaimana kemudian mampu menerapkannya di dalam era pandemi ini dikaitkan dengan telemedicine tadi. Dan di minggu kelima kita akan mereview dari minggu 1 itu progres penugasan tadi itu seperti apa dan bagaimana rencana tindak lanjut selanjutnya oleh Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu, dan di minggu kelima nanti kita akan ada sesi setengah jam, itu memang untuk ujian tulis Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itu, sampai dengan akhir September nanti kita akan bertemu di setiap hari Senin. Mungkin itu, silahkan Ibu Happy, apakah sudah selesai Bapak Ibu semua mengisi absensinya? Kalau dari saya sudah cukup, saya mohon maaf jika selama membawakan acara ini ada salah kata dan sikap dari saya, mohon maaf. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sore. Terima kasih Bapak Ibu, silakan diisi dulu absensinya.